Selamat pagi Bapak Ibu, kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Dare to be Awesome. Topik pembahasan kita kali ini adalah Akademi Kehidupan. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Dr. Lisma Fiani M. Biomed yang rupawan ya. Apa kabar Bu Dokter? Baik banget. Baik banget. Nah, kemudian Pak Samsudin Chang ya, beliau adalah presidir dari PT Primer Engineering Indonesia. Apa kabar Pak? Terima kasih Pak Rudi, kabar sehat. Luar biasa ya. Berikutnya Pak Soichi Fujino, beliau adalah presidir dari PT iHope. Apa kabar Pak Soichi? Ya, luar biasa, baik. Luar biasa, konnichiwa Pak. Ya. Selanjutnya ada satu hal unik yang dapat kita renungkan, yaitu di Jepang ada satu keadaan di mana seorang dosen bertanya kepada muridnya, yaitu bagaimana cara mendaur sampah plastik untuk menjadi lebih kompetitif harganya dan lebih cermat. Tentu pertanyaan ini kelihatannya gampang, tetapi membuat bingung beberapa di antaranya. Setelah sekian lama waktu berlalu, salah satu di antara mereka memecah keheningan. Kalau saya tidak akan fokus pada plastiknya, melainkan saya akan fokus pada medianya dengan membuat mini seri seperti superhero. Nah, seperti Batman, Superman, Iron Man. Sang dosen tersenyum dan berkata, bagaimana korelasinya? Ketika anak-anak kagum kepada superhero, mereka kemudian rindu kepada sang tokoh, mereka ingin meneladaninya. Tapi ketika mereka tidak menemukan sosok sang tokoh, mereka akan mencari miniaturnya. Jadi kalau nanti kita berada di gerai-gerai tempat penjualan makanan, ada ditawarkan miniatur atau tokoh-tokoh superhero, itu adalah salah satu solusi bagi anak-anak. Nah, apa yang kita dapati dari sini adalah keteladanan, ya. Banyak di antara kita mencari pengakuan, ingin dicintai, ingin mendapatkan rating, tetapi jika tidak memiliki kontribusi pada masyarakat, sudah barang tentu semua itu sangat jauh. Nah, hari ini organisasi Hope dan iHope beserta tokoh-tokohnya datang di hadapan kita. Kita mulai ya. Pak Samsudin Chang, saya melihat selama ini di media Bapak sangat aktif di berbagai event kemanusiaan, dari penggalangan darah dan juga event membantu mereka yang sakit dan kekurangan dana. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu Pak Samsudin, apa hobinya Pak sehari-hari Pak? Hobi saya, ya sebelumnya terima kasih ya kepada Pak Rudi Rahman dan teman-teman Dr. Lisma, Pak Niko. Jadi di sini memang luar biasa kita dapatkan kesempatan di mana Pak Rudi Rahman telah memberikan kami kesempatan untuk bercerita sesuatu ya mengenai kehidupan ini. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi kalau cerita mengenai hobi, ya sebenarnya saya hobi membaca, mungkin hobi traveling, dan yang pasti kalau misalnya tadi pertanyaan berkaitan dengan aktivitas charity saya hobi melihat orang senyum. Hobi melihat orang senyum saya nggak tahu itu namanya hobi atau kesenangan, tetapi pada saat kita melihat orang senyum, melihat orang lain senyum bahagia gitu, kita bisa merasakan kebahagiaannya itu. Iya. Nah, itu yang mungkin sangat spesial. Saya masukkan di sini adalah satu hal Pak Samsudin. Sehari-hari Bapak tentu seorang profesional yang memiliki banyak waktu. Bisa pergi jalan-jalan, bisa memiliki waktu luang bersama keluarga. Mengapa Bapak mau terlibat di organisasi sosial, peduli penggalangan darah, sampai begitu antusias? Itu yang saya maksudkan Pak. Kalau kita boleh tahu, silakan Pak. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melihat orang lain tersenyum bahagia, kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Dan yang melatar belakangi kenapa saya bisa konsen di bidang ini, karena kita pernah merasakan sulitnya itu seperti apa. Jadi benar-benar kita alami sendiri. Ya. Kita pernah rasakan susah tersebut dan kita berharap orang lain jangan seperti kita gitu. Maka kita akan berbuat lebih untuk membantu masyarakat. Karena kebahagiaan ini akan membuat kita happy, membuat semuanya happy. Ya, itu yang bisa kita rasakan sih. Jadi benar-benar kalau di aktivitas charity itu
sebenarnya sendirian kita nggak bisa berbuat banyak, tetapi kalau kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, bergandengan tangan, itu banyak yang bisa kita lakukan. Ternyata itu landasan dari Pak Samsudin bertindak. Hari ini kita melihat Hope sering melakukan acara penggalangan atau donor darah di mana-mana, ya. Kita tentu bertanya, reason for being itu apa? Sebuah perusahaan dapat menjadi besar karena reason for being yang sangat kuat. Jadi kita juga akan tanya pada Pak Samsudin yang merupakan founder dari Hope. Lebih spesifik bagaimana Pak? Kenapa Bapak merasa urgent untuk menggalang dana, urgent untuk menolong orang sakit Pak? Padahal ada institusi yang sebenarnya harus lebih intens ke masalah ini. Silakan Pak. Oke, jadi kalau kita kembali ke Yayasan Hope ya, Yayasan Harapan Oasis Peduli Empati, Yayasan Hope sendiri itu memiliki visi misi yang cukup jelas, yang pasti semuanya berkaitan dengan kesehatan dan penanganan penyebab. Kalau kita lihat ke apa yang kita lakukan sehari-hari, itu adalah kita membantu kejadian yang sudah terjadi. Tetapi kita harus sadari, kita nggak akan bisa bantu seterusnya seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah menangani penyebabnya. Kira-kira sebuah hal itu, sebuah masalah itu terjadi karena apa? Disinilah yang kita harus tangani penyebabnya. Jadi dengan adanya orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama, itu sama-sama kita bergandengan tangan, kita membentuk sebuah organisasi ya. Ide-ide dari semua pihak kita coba tampung bagaimana kita mengatasi. Dan terkait dengan sebenarnya apa yang kita lakukan, sebenarnya sudah ada instansi-instansi resmi yang memang menangani hal tersebut. Tetapi seperti yang saya sampaikan juga tadi, kalau sendirian itu nggak akan bisa menangani semuanya secara efektif. Tetapi dengan bergandengan tangan, dengan saling mendukung, itu akan membuat jauh lebih cepat mendapatkan hasilnya. Yang pasti apa yang dilakukan Yayasan Hope itu termasuk hal yang biasanya urgent karena semua berkaitan dengan nyawa, kesehatan, dan itu harus dilakukan dengan cepat. Tidak bisa santai-santai. Itu yang membuat kami kenapa kejar terus. Apa yang bisa kita lakukan? Waktu nggak akan tunggu kita. Ternyata lurus sekali ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita beralih ke Dr. Lisma Fiani dulu. Bu Dokter, boleh nggak Ibu menjelaskan bagaimana Pak Samsudin membujuk Ibu untuk mau berperan serta di aktivitas seperti ini? Karena kalau kelihatannya Ibu ini sosok yang sungguh rupawan, by inner dan outer beauty ya. Kesehariannya tentu punya kesibukan dan juga hal-hal lainnya. Bu Dokter, boleh berbagi kiat mengapa Ibu mau terlibat dalam Yayasan Hope ya? Yayasan Hope menolong masyarakat. Jadi kalau saya secara pribadi itu kan memang kalau kita lihat setiap orang yang membutuhkan, karena saya sebenarnya ini bergerak dalam bidang estetik. Saya fokus saya yang paling utama itu di bidang estetik. Tapi merambat saya lihat yang terjadi pada masyarakat kita ini adalah masalah pada preventifnya. Jadi kebanyakan itu, karena selain sebagai dokter estetik, saya pasti awalnya itu sebagai dokter umum kan. Jadi yang kita lihat di masyarakat itu, penyakit yang terjadi itu adalah udah yang sudah terminal state, seperti kanker, seperti autoimun dan sebagainya. Sudah akut ya. Jadi kenapa modalitas kesehatan yang sekarang ada ini tidak bisa mengobati secara baik dan memperbaiki kualitas hidup manusia kan? Kenapa? Jadi ada masalahnya di dalam, makanya saya lebih interest dalam pengobatan integrative medicine. Pada intinya adalah pencegahan dan maintenance hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Hal itu tidak bisa kita dapatkan dalam kedokteran konvensional ya. Benar. Makanya tergerak juga saya dengan Pak Sam itu pada masalah preventifnya. Apakah air minum masyarakat itu memang bagus? Apakah memang status awal kesehatan mereka tentang isu sampah dan sebagainya itu memang bagus? Apakah memang pada lingkungannya itu memang jenis masalah yang kita dapatin itu sesuai dengan kondisi penyakitnya dan sebagainya? Jadi itu lebih kepada pentingnya fungsi prevensi. Makanya kita tergerak dalam Yayasan Hope ini untuk membantu masyarakat kita secara umumnya, dari segi preventif sampai dia kuratif sampai rehabilitasinya. Segitu kompleks ya. Kalau boleh saya bertanya lagi Bu Dokter,
untuk preventif ini kan tidak gampang ya, perlu konsistensi. Nah, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Hope, Bu Dokter, Pak Samsudin, dan Pak Suci Fujino selama ini? Apakah ada roadshow dan sebagainya? Ya, Adakah? ini dokter yang jawab atau saya? Ya, barengan boleh, berbarengan. Nanti Jadi saya tambahkan. boleh. Jadi sebenarnya kalau Yayasan Hope sendiri kan berawal dari sebuah organisasi yang namanya Hope Team. Itu dari tahun 2012 ya. Ya, Bahkan kami sebenarnya awal membuat organisasi tersebut tidak terpikir bahwa akan menjadi sebuah yayasan besar. ya, Yang kita concern adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk menolong orang lain. ya, Ya. Nah, yang kita lakukan dari dulu sampai saat ini sebenarnya hampir sama saja, tetapi perubahan waktu itu yang membuat kita mencoba mungkin meningkatkan frekuensinya. frekuensinya. Ya, saya ambil contoh seperti sebelum pandemi kita sering keliling ke daerah-daerah, ke pedalaman, ke pulau-pulau. Kita Ya. membawa tim dokter. Sampai di sana kita melakukan pengobatan gratis. Sering ada yang bertanya, pengobatan gratis. Setelah lakukan pengobatan gratis, setelah itu apa yang mau kita lakukan? Ya. Kita pulang berarti kan masyarakat ya akan sakit kembali kan gitu. Benar. Tetapi yang kita lakukan mungkin agak berbeda dikit, karena Ya. dari awal kan kita konsentrasinya di bidang kesehatan. Kita turun ke satu lokasi, kita lakukan pengobatan gratis, itu sebenarnya lebih tepat adalah kita lagi survei apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Ya, Kita akan memberikan edukasi, kita akan memang mengobati ya benar, tetapi kita akan menyampaikan ke si pasien. edukasi siapa saja yang terlibat itu tentu membutuhkan banyak SDM ya. Benar. Siapa-siapa Itu saja. biasa satu Pak tim Sam. bisa 30-50 orang. 30 sampai 50 orang. Ya. Dari mana Pak Sam mencarinya dan bagaimana Bu Dokter memandu mereka supaya substansi dari bimbingan itu tepat? Bagaimana? Coba boleh diceritakan Pak Samsudin dan Bu Dokter? Kalau dari Hope kan memang dari awal udah di bidang kesehatan. Oh. Jadi para dokter, teman-teman relawan yang memang memiliki niat yang tulus juga, Iya. memiliki ketertarikan di bidang charity sosial kesehatan ini, mereka akan gabung. Mereka akan bergabung. Tetapi ya? sebelum turun pun itu kita memang sudah ada review duluan apa yang harus kita lakukan. Karena Iya. kita turun ke satu daerah, kita harus memiliki tanggung jawab mengenai apa yang kita berikan. Saya ambil contoh, obat-obatan yang kita berikan itu Iya. betul-betul harus dikontrol juga dosisnya semua. Jangan sampai kita merusak sistem di daerah sana, sistem kesehatannya. Nanti dokter Lisma Iya. bisa jelasin lebih detail. Nah, Iya. pada saat waktu kita survei pengobatan gratis, kan kita sekalian edukasi. Penyebab sakitnya apa, bagaimana cara menanganinya. Ya, Kalau dalam satu area itu, pasien yang kita tangani, itu memiliki jenis penyakit yang sama dan jumlah yang besar. ya, Itu berarti udah ada penyebab yang Pemicunya. pola hidup Iya. dan pola makannya seharusnya bermasalah. Contohnya mungkin air bersih, Iya. sampah seperti yang Dr. Lisma sampaikan tadi, banyak hal kita lakukan. Iya. Jadi selain pengobatan kita biasanya ada berikan kacamata baca, cek gigi, kunjungan Iya. ke rumah-rumah pasien sekaligus, banyak yang kita lakukan dalam satu paket itu. Oh, Maka baik. kenapa butuh sampai 50 orang gitu untuk menghandle sekitar 700 sampai 1000 pasien per Oh, sampai acara. 1000 pasien. Bisa sampai 1000 pasien. Luar biasa sekali Iya. ya. Nah, Bu Dokter tadi terkait dengan sakit istilahnya berjamaah ya. Satu kena, yang lain kena dan kasusnya sama. Benar. Bagaimana penjelasan Bu Dokter? Mohon berikan sedikit bimbingan pada masyarakat agar ini dapat dimengerti dan diantisipasi selanjutnya. Kalau dari Yayasan Hope, saya selalu pesan kepada para relawan kita, baik itu dokter maupun relawan yang lainnya, dalam peresepan untuk penyuluhan atau untuk bakti sosial itu tidak boleh berlebihan. Artinya kita kalau tidak sesuai indikasi, tidak sesuai diagnosa, kita kasih antibiotik dan sebagainya, itu kita malah niat kita baik untuk membuat bakti sosial, malahan kita memperburuk kondisi masyarakat sekitar dengan overpreskripsi. Jadi kalau overpreskripsi itu antibiotik secara jor-joran kita kasih bisa aja, itu kan murah ya, obat-obat murah, dan masyarakat yang datang itu memang datang untuk minta obat. Minta obat. Nah, jadi makanya kalau untuk rute kita itu awalnya itu untuk bakti sosial itu mungkin di depannya itu penyuluhan dulu. Jadi begitu penyuluhan mungkin 100 orang, 200 orang yang dengar kan, udah didengar tentang gizi, didengar tentang prevensi penyakit dan sebagainya. Itu nanti yang benar-benar ke dokter itu mungkin udah jadi separuh. Nah, jadi artinya mereka udah ngeh sendiri bahwasannya ini karena memang pola hidup saya nih yang salah. Pola hidup salah. Karena ini dan yang dilakukan sekarang bakti sosial ini bukan untuk ngasih obat, tapi untuk ngasih suatu pencerahan dan suatu edukasi. Ya. Memang benar, dengan edukasi kita bisa merubah pola hidup dan budaya suatu masyarakat.
Baik Pak Samsudin dan Bu Ya. Dokter, kalau boleh lagi saya bertanya, ada nggak kesan yang sangat mendalam yang Bapak Ibu alami selama menolong masyarakat di desa, dan ada nggak yang di luar jangkauan bantuan Bapak Ibu? Yang saya maksudkan adalah di luar kendali Bapak Ibu bersama. Jadi seperti tadi kita ada sampaikan, sebelum pandemi kita ada kunjungan ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman untuk Ya. menangani penyakit-penyakit di berbagai daerah. Ya, pola hidup, pola makannya, dan Ya. penyebabnya. Selain itu kan kita memang sangat sering ya kontak dengan masyarakat, di Ya. mana kita ada berikan bantuan, contohnya pinjaman alat-alat kesehatan, masalah cari darah, Ya. banyak hal kita lakukan, termasuk rekomen-rekomen ke ibaratnya bagaimana penanganan penyakit-penyakit mereka. Ya. Tetapi apapun yang kami lihat semua ini, sebenarnya ada masalah yang sangat mendasar. Ya, Di sini bukan masalah kesehatan yang mendasar, tetapi lebih ke ekonomi, mindset. Mindset di sini maksud saya adalah pendidikan, pengetahuan. ya, Jadi benar-benar hal-hal tersebut seperti ini sama seperti kalau kita sampaikan di satu daerah, kenapa banyak penyakit? Mungkin karena airnya kotor, Ya. Nah, tidak ada air bersih. Maka kita buat air bersih Ya. agar penyakitnya bisa teratasi dan baik. Sama Ya. juga, kenapa banyak orang minta tolong ke Yayasan Hope? Itu Ya. biasanya tidak jauh-jauh dari namanya ekonomi. Kenapa Oh. ekonomi bisa seperti itu? Mungkin ke masalah pendidikan. Jadi benar-benar pendidikan itu sebenarnya adalah salah satu hal yang harus ditangani juga. Jadi di sini ya bagaimana kita lakukan yang terbaik agar bisa menangani penyebab itu sangat penting. penyebabnya ya. Iya, penyebab. Tetapi ada bagian tertentu di mana kita kadang-kadang sangat susah menjangkau sampai ranah tersebut. Menjangkau ranah tersebut. Tetapi dengan kepedulian teman-teman, kita sama-sama coba yang terbaik untuk menangani masalah tersebut sih. Oke, apakah Bu Dokter juga melihat indikasi seperti itu? Benar. Jadi memang masalah kalau kita gali itu paling dalam itu masalah pendidikan, pengetahuan, dan terlebih-lebih itu sebenarnya masalah ekonomi. Iya. Jadi yang menghadapkan mereka kepada situasi sekarang ini yaitu masalah ekonominya. Masalah ekonomi. Apakah mereka memang tidak ada keterampilan, apakah memang lapangan pekerjaan mereka sangat terbatas dengan skill dan pengetahuan mereka Iya. sekarang. Itulah isu yang paling penting. Isu krusial ya. Ya, Benar-benar. isu krusial. Baik Bapak Ibu, ada satu istilah mens sano in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kasus yang dihadapi oleh Pak Samsudin dan Dr. Lisma ternyata sudah di luar kemampuan mereka. Nah, ini masuk dalam ranah ekonomi. Selanjutnya nanti kita minta uraian dari Bapak Suichi Fujino setelah pariwara berikut ini.